Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Yugika, NIM D2093081100048, jurusan manajemen D2-2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil presentasi minggu lalu, yaitu pengambilan keputusan yang etis. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengambilan keputusan yang etis. Pertama-tama yang harus dijelaskan yaitu pengertian pengambilan keputusan yang etis. Kedua, faktor-faktor pengambilan keputusan yang etis. Yang ketiga, kelemahan dan manfaat keputusan etis. Dan yang terakhir yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma, hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, perkembangan moral. Phase ini adalah phase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Yang kedua, lingkungan organisasi. Organisasi mempromosikan dan mendukung perilaku etis dengan memberi penghargaan atas penghambat perilaku etis tertulis, perilaku moral orang tua yang tinggi, harapan kinerja yang realistis, dan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk mempromosikan individu dan menghukum individu yang bertindak tidak etis. Yang ketiga, tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi. Secara umum, orang dengan moral yang kuat lebih kecil kemungkinannya untuk membuat keputusan yang tidak etis jika mereka dikendalikan oleh lingkungan organisasi. Sebagai tempat tinggal yang kurang lebih sama sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan etis, ada kemungkinan bahwa orang sudah memiliki moral yang kuat terkontaminasi oleh lingkungan organisasi sebagai tempat tinggal yang mengizinkan suatu mempromosikan praktik para pengambil keputusan yang tidak etis. Selanjutnya, kelemahan dan manfaat keputusan etis. Kelemahan dan manfaat keputusan etis ada 5, yaitu yang pertama, bahan manfaat. Kriteria ini berdasarkan hasil imbas dari seperangkat keputusan mazhab. Ini menunjukkan sebuah keputusan harus diambil untuk menghasilkan manfaat atau kebaikan terbesar untuk mayoritas atau to profit the greatest good for the majority. Mazhab menggelora dalam banyak pikiran pengambil keputusan dalam kegiatan bisnis karena memiliki kesamaan dengan tujuan utama yang hendak diperoleh dalam bisnis, laba yang tinggi, efektivitas, efisiensi, dan kualitas. Kelebihannya meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Pertimbangan etika diselaraskan terhadap perolehan tujuan. Adapun kelemahannya, implementasi etika pada paham ini hanya bersifat parsial, ditujukan semata pada perolehan tujuan sehingga mengekang hak individu yang berposisi minoritas pada organisasi. Misalnya dengan meningkatkan serta meraih level pengambilan investasi atau ROI sebanyak 21%. Pengambil keputusan mampu menyatakan bahwa perusahaan telah menyediakan manfaat menyeluruh bagi seluruh pihak. Skor ROI akan didistribusikan kepada setiap stakeholder. Yang kedua, fokus pemenuhan hak. Kriteria menjawabkan etika sebagai tahapan dari
pemenuhan hak individu, yaitu hak asasi manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang beretika adalah penanda bahwa sebuah implementasi kebijakan harus memberikan ruang bagi perlindungan dan penghargaan pada hak mendasar individual. Yang ketiga, di mana bentuk hak tersebut, hak kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat, serta hak memperoleh tempat bekerja yang layak. Kelebihannya, mekanisme pengambilan keputusan menerima pertimbangan etis sehingga memayungi stakeholder dan anggota organisasi dari tindakan yang tidak etis. Kriterian ini konsisten dengan hukum bisnis internasional sehingga perusahaan yang mengimplementasikan kriteria ini bisa mendapat nilai tambah dari masyarakat dunia. Kelemahannya, kriteria ini memiliki fokus yang ekstrim terhadap HAM sehingga dapat menjadi pedang ganda yang akan mengurangi tingkat pertumbuhan organisasi di masa depan. Yang keempat, berdasarkan keadilan atau justice. Kriteria berpondasi keadilan adalah pengambilan keputusan yang diambil dengan mengutamakan penerapan aturan perusahaan yang tidak memihak pihak tertentu pada pandangan ini. Norma pada pengambilan keputusan berfokus pada penentuan posisi objektif yang menghasilkan keseimbangan perolehan risiko dan manfaat secara merata dalam organisasi. Kelebihannya, objektivitas akan melindungi kelompok minoritas. Kriterion mendorong penerapan bisnis yang membagikan kesejahteraan dan keseimbangan yang merata bagi para stakeholder. Kelemahannya, penerapan kriteria secara berlebihan malah mematikan produktivitas, daya inovasi, dan efisiensi anggota organisasi dikarenakan perasaan dan mengenai konsep sama rata dan sama rasa. Yang terakhir, yang kelima yaitu fokus pemenuhan kewajiban atau obligation. Kriteria ini menerapkan bahwa perusahaan didirikan bertujuan untuk memenuhi dua sasaran, perolehan tujuan pribadi serta peralihan tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama akan membentuk corporate responsibility. Organisasi efektif mampu memastikan kemampuannya dalam perwujudan dua tujuan tersebut. Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat seharusnya sama urgensinya dengan kebutuhan terhadap pemilik perusahaan. Organisasi yang meremehkan tanggung jawab sosial akan merasakan kerugian hebat pada jangka panjang. Kelebihannya, kriteria ini menamakan urgensi investasi dalam jangka panjang melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial. Melalui kriteria ini, organisasi mampu menciptakan kedekatan emosional bersama konsumen. Kelemahannya, keterlibatan yang ekstrim terhadap tanggung jawab sosial tanpa disokong oleh budget yang mapan akan menimbulkan ketimpangan di perusahaan. Dasar-dasar pengambilan keputusan etis. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini. Meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dengan baik.
dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktik diktatorial, dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Yang kelima itu rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa diinginkan. Pengambilan keputusan yang etis. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran. Kesimpulan pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis adalah proses suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan untuk melanggar norma, hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang menjadi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Setiap individu pernah menghadapi situasi di mana ia harus mengambil keputusan, menentukan pilihan, dan mengambil keputusan. Berhadapan dengan situasi semacam itu dapat menjadi sangat sulit, terutama bila menyangkut berbagai kepentingan, melibatkan banyak pihak, dan berada pada wilayah abu-abu. Suatu wilayah di mana keputusan dan pelaksanaannya memberi keuntungan yang besar dan tidak melanggar hukum. Itulah tadi penjelasan saya sedikit mengenai pengambilan keputusan yang etis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.